Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 mutiara faidah edisi yang pertama. Pembahasan yang berikutnya poin yang ke-33 berjudul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan apa yang diinginkan manusia. Ini ada perbedaannya antara apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan apa yang diinginkan oleh manusia. Syekh kami yang mulia, Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah Ta'ala berkata, beliau mengatakan, mari kita simak ucapan beliau, al-ulama'u, para ulama itu yukimuna anfusahum ala ma yuriduhullah. Para ulama itu mereka menegakkan diri mereka untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi para ulama itu mengajak diri mereka. Jadi menegakkan di sini mengajak diri mereka untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yushghiluna anfusahum bima yuriduhun nas. Wala yushghilun, dan para ulama itu tidaklah mereka menyibukkan anfusahum diri mereka bima yuriduhun nas, dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Jadi para ulama tidak ada yang menyibukkan diri mereka dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Tidak ada. Kita tadi selepas menyambut guru kita Ustaz Mubarak bin Muallim hafizahullah taala, kita tadi makan bersama toh? Kita makan bareng-bareng. Coba para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, setelah kita makan apa? Kenyang sekali. Ya Allah. Kalau kita menyibukkan diri kita dengan urusan makan, setelah kenyang apa? Tidak ada nikmatnya, hilang kenikmatan. Sewaktu kita menyuapkan makanan itu ke mulut kita, 1 suap, 2 suap, nikmat. Begitu sudah habis makanan, kemudian kita minum, kenyang. Kenikmatan itu telah hilang. Kalau kita menyibukkan diri kita dengan apa yang diinginkan manusia, maka kita akan menyesal kelak kemudian hari pada kehidupan yang abadi. Kelak akan menyesal. Kemudian beliau mengatakan, fa innama yuridun nasu, sesungguhnya apa saja yang diinginkan manusia, la yantahi, tidak berakhir, ila syai'in, kepada sesuatu apapun. Jadi keinginan manusia itu tidak bermuara kepada sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Keinginan manusia itu. Coba kalau dicoba misalnya, pemuda, dia menggebu-gebu ingin menikah. Kalau sudah menikah, dia salurkan hasratnya kepada yang halal. Coba sehari sekali, dicoba besoknya sehari 2 kali, sehari 3 kali, tidak ada kenikmatannya, hilang kenikmatannya. Itulah apa yang diinginkan oleh manusia. Jika berlebih, apa yang diinginkan oleh manusia di dunia ini tidak ada yang membawa kepada akhir yang membahagiakan. Makanya di sini Syekh mengatakan la yantahi, tidak berakhir, tidak bermuara, ila syai'in, kepada sesuatu apapun. Sesuatu apapun di sini bisa membawa kepada kebahagiaan ataukah kepada keabadian, tidak ada bisa. Di dunia ini semuanya serba singkat, kebahagiaannya pun tidak berlangsung lama, kenikmatannya pun demikian. Kemudian beliau mengatakan, wa ma yuriduhullahu, adapun apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, intaha ila din, akan berhenti kepada satu agama. Alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, agama yang Nabi Muhammad datang membawanya. Jadi apa yang dikehendaki Allah itu bermuara kepada satu agama yang Nabi Muhammad SAW datang membawanya. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
kehendak Allah itu ya apa yang ada dalam agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidah ucapan ulama. 1. Ulama itu mereka menyibukkan diri mereka dengan agama Islam. Oleh karena itu tadi guru kita Al-Ustaz Mubarak hafizahullah taala menyampaikan agar kita menghabiskan waktu kita untuk agama kita, mempelajari agama kita, mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Itulah yang diperbuat oleh ulama-ulama. Mempelajari agama Islam, mengamalkannya serta mengajarkannya. Hari-harinya dihabiskan untuk mempelajari agama Islam, mengamalkannya dan mengajarkannya. Yang kedua, manusia menyibukkan diri mereka dengan sesuatu yang tidak memiliki landasan apapun. Coba lihat kesibukan manusia. Rata-rata tidak memiliki landasan. Adakah perintah dari Allah untuk kita hari-hari kita mencari uang sampai kita melupakan ibadah? Ada perintah demikian? Tidak ada. Tidak ada perintah demikian ya. Adakah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan waktu kita hanya untuk makan atau mencari warung-warung yang makanannya paling lezat? Tidak ada. Tidak ada demikian. Maka hendaknya kita jangan mengikuti apa yang manusia menyibukkan diri mereka dengan hal tersebut. Yang ketiga, agama Islam adalah kehendak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Jadi semua kehendak Allah itu tertuang dalam agama Islam. Baik itu berupa perintah maupun berupa larangan. Kemudian dan kebaikannya kembali kepada mereka, kepada hamba-hambanya Allah. Jadi kebaikan yang ada dalam Islam itu kembalinya kepada mereka hamba-hamba Allah yang mau melaksanakan ajaran agama Islam. Yang keempat, memperturutkan keinginan manusia adalah sesuatu yang tidak ada hentinya. Jadi kalau kita mengikuti keinginan-keinginan manusia, maka yang kita ikuti itu sesuatu yang tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya. Bahkan para jemaah rahmati Allah Ta'ala, betapa banyak orang-orang yang dia yang dipikirkan hanya kenikmatan sesaat di dunia ini, apakah dengan bagusnya rumahnya, ataukah bagusnya kendaraannya, mewahnya kendaraannya, ataukah tingginya jabatannya. Ternyata sebelum mereka mendapatkan kepuasan, ternyata Allah sudah menghendaki mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rumahnya baru jadi, belum sempat menempati, orang yang sudah meninggal dunia. Dan seterusnya. Ada yang orang baru dilantik, belum menikmati jabatannya, sebentar sudah meninggal dunia. Banyak seperti itu. Ada yang baru diangkat jadi PNS, belum menerima gaji pertama sudah meninggal dunia. Ada yang baru menikah, belum sempat berhubungan dengan pasangannya, meninggal dunia. Dan ini nyata ini, dalam kehidupan kita nyata sekali. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperturutkan keinginan manusia adalah sesuatu yang tidak ada hentinya. Dan akhir kesudahannya di dunia adalah lelah. Coba kita perturutkan, misalnya kita senang dengan tempat-tempat yang indah, wahana-wahana wisata. Ayo, setiap hari berwisata, capek tidak Pak? Capek, pasti capek, tidak mungkin tidak. Kita senang dengan makan-makan yang enak, tapi setiap hari makan enak, itu nanti bosan. Tapi kalau kita makan biasa, kemudian kadang-kadang makan yang enak, nah ini yang membuat kita semangat, berselera. Kesudahannya adalah apa? Lelah, cemas, penyesalan. Orang yang menggandrungi sepak bola itu jantungnya itu berdetak dengan apa? Berdetak dengan keras itu. Spot jantung itu, apalagi final. Itu spot jantung. Saya dulu begitu, karena dulu saya juga menggandrungi sepak bola. Itu spot jantung kalau sudah main itu. Baru penyisian aja sudah spot jantung itu. Iya, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jantungnya berdetak lebih keras daripada seorang laki-laki yang akan mengatakan kobil tuh. Loh bener ini, lebih keras daripada itu. Detak jantungnya itu semakin keras itu. Ya Allah, apalagi penalti udah. Penalti oleh musuh di menit-menit terakhir. Alamat kiamat sudah. Ya Allah, spot jantung itu bener.
Lelah, cemas, penyesalan. Menyesal. Tamak tiada henti coba. Orang yang menumpuk-numpuk kekayaan. Kemudian dia bakhil dengan kekayaannya. Tamak terus. Sudah punya ini, ingin itu. Dan juga rakus. Pasti rakus. Itulah kalau keinginannya hanya urusan duniawi. Sedangkan di akhirat, mereka ini berujung kepada siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Nerakanya Allah. Dan juga azab siksaan Allah Ta'ala. Yang azab itu abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu laksanakan apa yang dikehendaki Allah. Jangan kita menyibukkan diri dengan apa yang diinginkan manusia. Wah, sudah sebatas kebutuhan kita saja para jemaah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang semangat ingin menikah lagi tambah istri. Sudahlah, ya capek nanti. Malah dua-duanya tidak tergarap. Kita yang sakit, boyoke ceklek. Iya kan? Iya, kalau ingin sama dengan sudah punya mobil, pengen punya mobil lagi, punya mobil lagi, lelah ngurusi cuci mobilnya, bayar pajaknya dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Tolong ini dibaca-baca ulang ya. Kadang-kadang antum pertama kali dengar dari saya belum paham. Biasa itu. Saya pun kadang-kadang dengar dari Syekh juga belum paham. Dibaca ulang baru kita paham dengan baik. Dibaca ulang baru kita faham dengan baik. Demikian apa yang disampaikan, yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.